Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan cara kerja TCP/IP model gitu ya. Buat yang belum kenal, perkenalkan, saya Muhammad Rijal, mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung, jurusan Informatika. Video ini saya buat juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan mulai. Yang pertama, apa itu TCP/IP itu sendiri ya? Kita mulai dari definisi yang paling dasarnya dulu. TCP/IP model adalah singkatan nih dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol gitu IP-nya. Merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan nih sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi. Jadi intinya TCP/IP model ini adalah ya rangkaian protokol atau cara-cara untuk komunikasi ya dalam suatu jaringan komputer gitu. Nah, ini ada gambarannya gambaran secara garis besar gitu dari trifusi.web.id. Kalau misalkan ada dua komputer nih yang saling mau berkomunikasi atau mengirimkan data gitu ya, saling berkirim data. Nah, ini melewati beberapa tahapan atau layer nih. Jadi datanya juga dipecah-pecah dulu agar nantinya disusun kembali seperti itu. Ya, cara kerjanya nih pertama, user mengirim data gitu ya. Setelah user mengirim data, nanti TCP ini akan membagi teks menjadi beberapa paket data kecil. Setelah dibagi menjadi beberapa paket data kecil, nanti akan ditentuin nih jalur mana yang efisien dalam pengirimannya. Lalu setelah sampai di tujuan, komputernya nanti akan memproses informasinya. Setelah diproses, nanti data-data yang tadi dipecah akan disusun kembali untuk menjadi suatu data yang diutuh gitu. Lanjut, ini ada layer-layer dalam TCP/IP model gitu ya. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang keempat ada network access layer. Nah, kita akan jelaskan dan coba analogikan masing-masing layer ini ya. Yang pertama ada application layer. Application ini adalah tempat aplikasi atau program yang berinteraksi dengan jaringan. Jadi semua aplikasi yang membutuhkan koneksi internet seperti browser, email, FTP ada di sini gitu. Di lapisan ini data dikemas sesuai dengan protokol tertentu. Misalnya HTTP untuk web, SMTP untuk email, ada FTP untuk transfer file. Cara kerjanya adalah ketika misalkan kalau di contoh ini kita mengirimkan email atau mengakses situs web gitu ya, aplikasi akan mengkonversi data yang kita masukkan menjadi format yang bisa dipahami oleh jaringan, dan data ini nanti kemudian disimbabkan untuk dikirim ke lapisan berikutnya. Kalau kita analogikan nih ya, contohnya kita membeli paket di online shop gitu ya. Nah, application layer ini berperan dalam UI-nya atau interface-nya. Ketika kita memilih produk mana yang akan kita beli, terus ke alamat mana yang akan dikirim, diskon, harga total, dan sebagainya gitu. Nah, ini application layer masuknya gitu. Jadi ketika user ini berinteraksi langsung lah seperti itu. Contoh lainnya ada Facebook, ada Chrome, ada aplikasi lain juga gitu yang terhubung dengan jaringan. Yang kedua, ini ada transport layer. Transport layer ini berperan dalam memastikan data dikirim dan diterima dengan benar antara dua perangkat. Dua protokol utama yang digunakannya adalah ada TCP atau Transmission Control Protocol, dan ada UDP, User Data Protocol. Cara kerja di transport layer ini adalah data yang diterima dari application layer tadi akan dibagi nih menjadi segmen-segmen kecil. TCP akan memberikan nomor urut pada setiap segmen-segmen kecil tadi, sehingga jika segmen diterima tidak berurutan, nantinya bakal disusun kembali agar menjadi data yang benar seperti itu. Nah, contohnya kalau misalkan nih kita membeli paket yang gede ya, biar gampang, lemari contoh ya, lemari bongkar pasang. Nah, di transport layer ini nanti pada saat dalam pengemasan si bagian-bagian dari lemari ini akan dipecah gitu kan, agar mudah dalam pengiriman seperti itu. Lanjut, ketiga ada internet layer. Internet layer ini bertanggung jawab untuk menentukan rute data dari pengirim ke penerima. Protokol utama di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol yang mengidentifikasi alamat dari setiap perangkat dalam jaringan. Cara kerjanya adalah setiap segmen data dari transport layer diberi alamat IP tujuan oleh internet layer ini.
data kemudian dibagi menjadi paket-paket yang lebih kecil kayak tadi dan dikirim ke alamat IP penerima melalui rute terbaik yang tersedia gitu. Jadi di internet layer ini lebih ke rute penentuan rute lah ya, penentuan rute. Misalkan yang tadi nih kita lanjutin pengiriman paket lemari tadi gitu ya. Nah di internet layer ini lebih ke penentuan rute nih. Misalkan paketnya udah dikemas, udah dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah nanti dikirimnya rute yang mana? Misalkan ada rute yang langsung, ada yang rute yang misalkan kalau dekat ya langsung, contoh kalau misalkan jauh ada ke titik A, titik B, titik C dulu gitu kan. Nah disinilah internet layer bertanggung jawab gitu ya, atau berperan. Yang terakhir nih ada network access layer atau bisa kita sebut link layer ya. Link layer ini adalah lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat jaringannya, perangkat keras gitu ya, seperti kabel, router, switch. Nah, di sini data dalam bentuk paket diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal yang dapat ditransmisikan dalam melalui media PC. Contohnya atau cara kerjanya nih. Cara kerjanya adalah data yang diterima dari internet layer tadi dikonversi menjadi sinyal-sinyal listrik atau cahaya atau gelombang radio tergantung media yang digunakan. Sinyal ini kemudian dikirim ke perangkat berikutnya di jaringan. Nah, kalau kita analogikan ya si link layer ini, kita ambil analogi yang tadi yang paket pengiriman lemari ya. Nah, si link layer ini adalah kayak kendaraan-kendaraan nih. Misalkan nih tadi jalurnya kemana? Misalkan jalurnya misalkan melintas pulau gitu ya. Bisa aja ada misalkan ke lewat jalur laut berarti pakai perahu. Kalau lewat jalur udara berarti pakai pesawat gitu. Kalau lewat jalur darat ya berarti pakai mobil. Nah, itulah link layer. Kan ada sinyal listrik, cahaya, gelombang radio. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan masih ada banyak penjelasan yang kurang dapat dimengerti gitu ya. Kritik dan saran tolong di komen, di like juga jangan lupa agar di video kedepannya saya bisa lebih improve lagi, lebih baik gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya Muhammad Rijal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.